Oke, sebelum aku mulai reading ini, aku mau terima kasih dulu buat teman-teman yang udah ngikutin channel aku dari awal sampai sekarang ya. Terima kasih udah nge-like, subscribe, udah komen juga. Aku seneng banget bacanya ya. Dan juga aku mau salam buat teman-teman yang dari Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Arab Saudi, Jepang, Korea. Terima kasih banyak ya udah nonton. Kemarin aku juga dapat kabar dari teman-teman yang di US ya. Thank you so much. Mohon maaf kalau misalnya video aku masih banyak kekurangan, tapi semoga kedepannya akan lebih baik lagi ya. Oke, Leo, hari ini aku mau reading untuk reading bulanan kamu, reading bulan Januari 2022 ya. Oke, Leo, langsung aja ke reading kamu. Di sini aku lihat energi dan mood kamu lagi bagus ya. Kamu sangat bersemangat ya. Jadi mungkin karena ini tahun baru, hari baru, jadi semangat baru. Bagus ya, Leo. Oke, untuk pekerjaan, banyak kerjaan, tapi aku lihat kamu butuh waktu untuk istirahat dulu ya. Jadi kamu pengen liburan dulu, traveling, jalan-jalan ya. Mungkin nanti setelah liburan baru kamu akan menyelesaikan semuanya, oke? Karena kita juga butuh waktu untuk istirahat ya. Jangan kerja terus tapi nggak pernah refreshing, itu juga bahaya ya. Nanti bisa-bisa kamu sakit ya. Jadi meluangkan waktu untuk refreshing itu bagus sekali ya. Reuni sama keluarga, ketemu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Di sini aku lihat ada yang stalking. Entah kamu atau seseorang di sini ada yang stalking ya. Kalau ini mantan kamu, aku lihat dia masih marah ya. Atau kamu yang masih marah. Jadi energinya sama gitu ya. Kalian diem-dieman tapi sama-sama masih saling menunggu kabar ya. Dan berharap kalian itu bisa balikan lagi. Kalau kamu yang mulai komunikasi duluan, aku lihat di sini mungkin dia akan cuekin kamu ya. Dia nggak peduli. Jadi sok jual mahal gitu ya, jaim. Karena dia masih marah gitu. Di sini kalau kalian itu sudah menikah, aku lihat di sini mungkin lagi ada banyak masalah ya, ada drama-drama juga, salah paham, konflik. Jadi kalian di sini memutuskan untuk apa ya? Mungkin kita berpisah aja dulu gitu ya. Ambil waktu untuk berpikir sebentar ya. Jadi aku nggak ngelihat yang pisah yang sampai bercerai gitu, enggak ya. Cuma mungkin pengen break aja gitu. Ingat, karena ini masih Merkuri retrograde, jadi orang-orang di sekitar kita tuh kadang memang sedikit menyebalkan ya. Ngobrolnya nggak nyambung gitu, sering salah paham. Jadi lebih baik pisah dulu ya, biar kalian tuh ada waktu untuk berpikir jernih. Jangan mengambil keputusan itu di saat kalian lagi marah ya. Karena saat kalian marah itu emosi yang mengendalikannya. Jadi kamu nggak bisa berpikir jernih ya. Jadi diam aja dulu ya. Aku lihat pasangan kamu ini nggak mau hubungan ini berakhir ya, tapi dia maunya kamu yang mulai duluan ya. Kamu yang harus ngerayu dia biar kalian tuh balikan lagi ya. Sebenarnya sih ini aku lihat bukan masalah besar yang gimana-gimana ya. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik ya, kalau kalian sama-sama mau berpikir dewasa ya. Duduk sama-sama, bicara dari hati ke hati ya. Cari solusi yang baik, jalan tengahnya gimana biar semuanya adil ya. Sama-sama harus introspeksi diri ya. Kalau mau hubungan ini berhasil, nggak boleh egois ya. Nggak boleh ada yang merasa dia yang paling benar, dia yang salah gitu. Jadi dua-duanya harus saling menghormati dan menghargai pasangan ya. Kalau kalian baru menikah, aku rasa sih wajar ya kalau ada salah-salah paham begini. Tapi kalau
udah bertahun-tahun hidup bersama, ya jangan seperti ini lagi ya, karena seharusnya semakin tahun, semakin bertambahnya tahun tuh kalian semakin bijak ya. Kalau sudah hidup bersama sampai 10 tahun, 20 tahun tapi gaya marahannya masih seperti ini, terlalu childish gitu ya. Harusnya sih kamu udah mulai berpikir gitu, kamu bahagia atau enggak gitu, karena ini sudah berlarut-larut, udah sampai bertahun-tahun ya. Hubungan ini worth it enggak, harus bertahan atau tidak gitu. Itu kalau yang udah menikahnya lama ya. Masa ini sudah tahun baru, jadi harus lebih pakai logika gitu ya. Memang untuk orang yang sudah menikah itu nggak gampang ya kalau mau berpisah, karena ada banyak hal yang harus dipikirin ya. Tapi kebahagiaan itu sangat penting ya. Kalau enggak ngapain hidup bertahan sampai lama tapi nggak bahagia gitu, malah tersiksa gitu. Oke, lanjut lagi, gimana dengan orang baru? Orang baru, aku lihat ada orang baru yang suka sama kamu ya, tapi dia kayaknya belum healing dari masa lalu ya, jadi masih terbayang-bayang mantan gitu. Maksudnya bukannya dia pengen kembali lagi sama mantan, cuma dia mungkin masih trauma gitu. Dia suka banget sama kamu tapi dia nggak bisa ngungkepin perasaannya dia gitu. Sebenarnya dia ingin punya hidup bahagia dengan kamu, menikah gitu ya, punya anak gitu, sama seperti orang lain semuanya, tapi dia harus melupakan mantannya dulu gitu. Jadi dia harus healing dulu. Kalau belum bisa healing berarti nggak bisa move on ya, karena itu yang akan jadi penghalang hubungan ini ya. Mungkin karena dia takut kecewa lagi, sakit hati lagi, jadi energi mantannya dia tuh masih masih membekas gitu. Mantan yang suka nyakitin dia atau manfaatin dia dan lain-lain itu dibawa-bawa terus gitu ya. Mungkin dia mikirnya si Leo mungkin sama aja kayak mantan aku gitu ya. Nah, kalau orang ini masih berpikir seperti itu, maka hubungan yang seperti ini nggak akan bisa berhasil ya, karena dia akan selalu membanding-bandingkan kamu sampai kapanpun dengan mantannya gitu ya, dan itu nggak bagus. Oke, lanjut lagi, aku lihat ada beberapa pekerjaan yang kamu tunda dulu ya, mungkin karena fee-nya kurang atau bayarannya hanya sedikit, setengah gitu ya, jadi kamu ngerasa kayak kurang aja gitu. Dan hal ini yang mungkin membuat beberapa dari Leo aku lihat ingin mencari pekerjaan baru ya, tapi ini hanya untuk beberapa aja yang resonate. Kamu ingin mencari pekerjaan yang bisa ngasih bayaran lebih gitu ya, karena mungkin ada beberapa bills yang harus segera diurusin, mungkin kebutuhan kamu sekarang lebih banyak, jadi butuh gaji yang besar juga gitu. Aku lihat juga ada yang mulai usaha baru, bisnis baru. Kalau misalnya kamu lagi ada masalah keuangan, dan ada sesuatu yang berurusan dengan rumah, kamu tenang aja ya, semua akan baik-baik aja. Kamu pasti bisa mengatasi hal ini dengan baik ya. Kamu tahu nggak Leo, kemarin pas aku bikin video reading untuk 1 tahun 2022, di situ aku lihat semua zodiak itu semuanya berlomba-lomba untuk jadi pemenang ya di tahun 2022 ini. Jadi aku harap sih kamu juga harus berkompetisi gitu ya, karena kalau enggak nanti kamu yang ketinggalan ya. Semua zodiak lain juga benar-benar berusaha banget, kerja keras di tahun ini ya. Karena aku lihat di tahun 2022 ini bukan hanya pandemik aja yang akan jadi penghambat gitu keuangan kita, tapi masih akan ada banyak tantangan lagi yang kita nggak tahu gitu yang akan datang di tahun 2022 ya. Aku tahu sih banyak Leo yang sukses ya, banyak Leo orang kaya, tapi untuk Leo yang masih santai-santai, coba deh kamu itu melihat dari semut ya. Semut itu bekerja setiap hari mengumpulkan makanannya supaya ada persediaan gitu ya untuk hari-hari yang nggak
kita sangka-sangka gitu ya. Kita nggak tahu ke depannya nanti ada tantangan apa lagi. Kayak dulu kita waktu masih tahun 2019 ya, kayak waktu belum ada pandemik itu, kita pikirnya resolusi tahun baru tuh harus gini gini gini. Nggak taunya tiba-tiba ada pandemik seperti itu, malah semuanya kacau gitu. Nah, di situ gunanya persediaan ya. Oke, aku lihat di sini energi kamu lagi bagus banget ya. Jadi jangan sia-siakan Kak, energi kamu ini lagi semangat-semangatnya. Jadi coba untuk mulai bergerak dari sekarang ya. Oke, Leo, aku lihat juga di sini ada sebuah rahasia yang akan terungkap gitu tentang seseorang ya. Untuk beberapa di sini aku lihat rahasia, mungkin ada yang sudah menikah tapi diam-diam gitu ya. Aku nggak tahu itu pesan untuk siapa, untuk Leo yang mana. Mungkin hanya resonate untuk spesifik Leo aja ya. Jadi kalau misalnya nggak resonate, tolong jangan dipaksakan ya. Hati-hati juga dengan orang-orang yang pura-pura single gitu ya, padahal udah menikah. Jadi pastikan betul sebelum kamu mulai membuka hati untuk orang baru atau siapapun gitu ya, cari tahu dulu betul-betul apakah dia itu benar-benar single atau sudah punya pasangan gitu ya. Jadi jangan percaya-percaya aja kalau dia bilang dia single gitu, karena kita nggak mau nanti ada karma-karma atau masalah, drama-drama nggak jelas gitu ya. Jadi jangan cepat percaya sama orang, tapi kamu harus lebih teliti dan berhati-hati ya Leo. Oke Leo, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. Selalu jaga kesehatan. Take care.